Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi majas. Guru pembimbing saya adalah Bu Eva Fauzia dan Pak Mahfud. Saya bernama Nina Anjayati dari kelas 12B. Majas atau gaya bahasa. Jenis-jenis majas ada yang A. Majas perbandingan, B. Majas sindiran, C. Majas pertentangan, D. Majas penegasan. A. Jenis-jenis majas perbandingan. 1. Asosiasi atau simile. Majas perbandingan yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Ditandai penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti. Contohnya, semangatnya keras bagai baja. Yang kedua, metafora. Majas perbandingan yang diungkapkan secara langsung sebuah benda yang satu dengan lain karena mempunyai kesamaan sifat, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Yang ketiga, personifikasi. Majas perbandingan yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, bulan tersenyum menyaksikan kebahagiaan kedua mempelai. Yang keempat, majas metonimia. Majas perbandingan yang memakai nama, ciri, atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang lain, barang, atau hal lainnya sebagai penggantinya. Contohnya, dia datang memakai kijang. Kijang merupakan merek mobil, bukan nama binatang. Yang kelima, majas litotes. Majas perbandingan yang mengemukakan sesuatu dengan maksud merendahkan diri. Namun, hal yang dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, terimalah barang yang tidak berharga ini sebagai tanda mata, padahal maksudnya barang yang mahal dan mewah. Yang keenam, majas synecdoche pars pro toto. Majas perbandingan yang mengungkapkan sebagian untuk keseluruhan. Contohnya, paman mempunyai atap di Jakarta. Yang kedua, synecdoche totem pro part. Majas perbandingan yang mengungkapkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, Indonesia meraih medali emas dalam kejuaraan itu. Yang ketujuh, eufemisme. Majas perbandingan yang menggantikan satu pengertian dengan kata lain yang hampir sama dengan maksud lebih sopan atau lebih bermakna hormat. Contohnya, orang gila disebut berubah akal. Yang kedelapan, hiperbola. Majas perbandingan yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contohnya, saya terkejut setengah mati mendengar perkataannya. Yang kesembilan, antonomasia. Majas perbandingan yang menggunakan kata-kata tertentu sebagai nama panggilan seseorang. Kata-kata itu biasanya menggambarkan keadaan fisik atau ciri-ciri menonjol dari orang tersebut. Contohnya, si gemuk, karena orang itu bertubuh gemuk. Yang ke-10, alusio. Majas perbandingan yang menunjukkan secara tidak langsung pada satu tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama. Contohnya, banyak korban berjatuhan akibat kekejaman Nazi. B. Jenis-jenis majas sindiran. Yang pertama, ironi. Majas sindiran yang menyatakan makna bertentangan dengan maksud menyindir atau memperolok-olok. Contohnya,
Rajin sekali kamu, 5 hari kamu tidak masuk sekolah. Yang kedua, sinisme. Majas sindiran yang menyatakan sindiran secara langsung. Contohnya, perkataanmu tadi sangat menyebalkan. Kata-kata itu tidak pantas disampaikan orang terpelajar seperti kamu. Yang ketiga, sarkasme. Majas sindiran yang terkasar. Contohnya, tulikah kamu dipanggil sejak tadi tidak datang-datang juga. Yang C, jenis-jenis majas penegasan. 1. Pleonasme. Majas penegasan yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan dari suatu kata. Contohnya, benar, peristiwa itu kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Yang kedua, repetisi. Majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contohnya, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bunga bangsaku. Yang ketiga, paralelisme. Majas perulangan sebagaimana halnya repetisi, hanya disusun dalam baris yang berbeda, biasanya terdapat dalam puisi. Contohnya, sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa. Yang keempat, tautologi. Majas penegasan dengan mengulang beberapa kali kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, disuruhnya aku bersabar, bersabar, dan sekali lagi aku bersabar, tetapi aku tak tahan lagi. Yang kelima, klimaks. Majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menghebat. Contohnya, semua jenis kendaraan, dimulai dari sepeda, motor, sampai mobil, berjajar memenuhi halaman rumah Pak Kades. Yang keenam, antiklimaks. Majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan murid-murid sudah hadir di lapangan upacara. Yang ketujuh, retoris. Majas penegasan yang mempergunakan kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, mana mungkin orang mati hidup kembali. Yang kedelapan, inversi. Majas yang dipergunakan bila predikat kalimat hendak lebih dipentingkan daripada subjeknya. Contohnya, besar sekali gajinya. D. Jenis-jenis majas pertentangan. 1. Paradoks. Majas yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contohnya, dia kaya tetapi miskin. Maksudnya kaya harta misalnya, tetapi miskin ilmu. Yang kedua, antitesis. Majas pertentangan yang mempergunakan paduan kata yang berlawanan arti. Contohnya, tua muda, besar kecil, pria wanita hadir dalam keramaian itu. Yang ketiga, contradictio interminis. Majas ini memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang sudah diungkapkan semula. Contohnya, semua sudah hadir kecuali si Yudi. Contoh soal. 1. Apa yang dimaksud dengan majas? Yang kedua, sebutkan satu contoh majas sarkasme. 3. Tua muda, besar kecil, pria wanita hadir dalam keramaian itu, termasuk ke dalam jenis majas. 4. Sebutkan majas sindiran. 5. Sebutkan majas pertentangan. 6. Sebutkan 3 dari majas penegasan. 7. Semua sudah hadir kecuali si Novi, termasuk ke dalam jenis majas. 8. Sebutkan salah satu contoh dari majas ironi. 9. Sebutkan macam-macam majas. 10. Sebutkan salah satu contoh majas sarkasme. Sekian penjelasan tentang majas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.